Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semua rekan-rekan penyuluh yang hadir di apel pagi, juga rekan-rekan dari pusat, izin Bapak Kapus eh, Penyuluhan dan juga Ibu Kepala Badan, rekan-rekan penyuluhan. Pagi ini kita akan mencoba bersama ya, seperti biasanya di apel pagi sebelum-sebelumnya mungkin sudah ada eh, tema penderasan informasi media sosial. Cuman yang menarik adalah strateginya ini sudah diperluas. Jadi akan memudahkan juga rekan-rekan penyuluh yang selama ini mungkin sudah melakukan like, comment, dan share. Dan sehingga bisa menjadi jangkauan lebih luas dan juga mungkin beban penderasan itu makin sedikit menurun seperti itu. Dan salah satu strateginya yang bisa dilakukan adalah untuk para penyuluh pendamping brigade pangan bisa melis brigade pangannya, dan di setiap brigade pangan itu bisa yang berisi 15 anggota itu bisa memberikan media sosialnya juga. Jadi kita akan melakukan pendataan terlebih dahulu dari setiap brigade pangan yang sudah terrealisasi, yang sudah ada dan sudah dalam binaan atau bimbingan rekan-rekan penyuluh semua untuk mengisikan database-nya, yaitu baik media sosial di akun TikTok-nya, di YouTube-nya, di Facebook-nya ataupun di Instagram-nya. Dan saya rasa ini ke depan akan memudahkan penjelasan informasi yang selama ini mungkin dibebankan penuh nih untuk para rekan-rekan penyuluh. Dan dari sini jadi nanti eh, ini akan memberikan kemudahan buat rekan-rekan juga dalam like, comment, dan share di media sosial. Karena narasi kita ini memang menjadi salah satu pertaruhan keberhasilan kita bersama ya. Dan eh, bagaimana kita berhasil menarasikan ini di media sosial juga merupakan. Saya juga sudah berkumpul dengan para manajer eh, brigade pangan, walaupun tidak semuanya ya, tapi sampai saat ini sudah terisi sekitar 600 lebih eh, database yang lebih dari 300 brigade pangan. Tapi tidak semua brigade pangan mengisikan 15 anggotanya gitu. Jadi ini perlu rekan-rekan semua sosialisasikan dan terus mengajak untuk brigade-brigade pangan binaannya untuk mengisikan form tersebut. Dan dari form tersebut eh, akan saya coba paparkan. Dan saat ini dari Brigade Pangan sendiri itu sudah terisi mencapai jangkauan 1 juta lebih ya, dengan IG juga udah hampir 200.000, TikTok udah hampir hampir 500.000, Facebook hampir 800.000, dan YouTube hampir 80.000 seperti itu. Dan ini hanya baru terisi 613 sampai saat ini, 613 di form, dan itu hanya dari 300 Brigade Pangan rekan-rekan. Jadi bayangkan bila brigade pangan itu sudah terisi, kita bisa mendapatkan mungkin lebih dari eh, katakan saja brigade pangan kita sekarang 1.700. Betul ya Bu Febi ya? Kemarin buka badan sih mintanya 4.300, cuma itu mungkin sudah realisasi semua dengan 2026 ya. Jadi kita coba simulasikan 1.700 brigade pangan, di situ ada 1771. 1771 ya, baik, saya pakai full 1771, itu ada 15 anggotanya. Jadi kalau sudah terisi itu ada 65.500, sorry, 26.500 yang bisa menjadi like, comment, dan share. Dan itu akan memudahkan rekan-rekan penyuluh ya, yang selama ini setiap hari itu bisa mengenerate hingga 30.000 lebih. Jadi bila ditambah yang 26.000 ini bisa langsung 50.000 lebih likes. Dan itu memang target yang diberikan oleh Bapak Menteri kita untuk meneraskan media sosial yang ada. Nah, dengan adanya Brigade Pangan ini saya rasa akan memudahkan juga bagaimana rekan-rekan penyuluh untuk melakukan like, comment, dan share, karena memang eh, kebutuhan untuk memviralkan berita-berita keberhasilan tentang swasembada pangan, brigade pangan, dan juga rekan-rekan penyuluh. Kayak kemarin kan ada tuh satu postingan, di situ ada rekan penyuluh tuh. Di situ yang harus diviralkan, dan itu yang penting untuk dibagikan di media sosial, karena terlalu banyak atau terlalu banyak pilihan-pilihan berita di media sosial yang akhirnya memberikan fokusnya itu menjadi kemana-mana. Dan kalau misalnya kita bisa menjadi bagian dari mengedepankan narasi kita, saya rasa itu sangat baik untuk pertumbuhan pertanian ke depan. Dan untuk link, saya mungkin taruh di chat ya, untuk link yang bisa digunakan dan yang bisa disosialisasikan untuk seluruh rekan-rekan penyuluh yang merupakan pendamping dari Brigade Pangan, untuk disosialisasikan ke Brigade Pangan masing-masing,
dan mengisikan. Karena setiap brigade pangan seperti tadi ada 15 anggota di setiap brigade pangan dan ada 1.771 sehingga kita bisa mendapatkan kurang lebih 26.500-an. Dan ini bila ditambah dengan kekuatan rekan-rekan penyuluh yang biasanya udah luar biasa bisa sampai 38.000 bahkan 40.000, ini bisa menembus 50.000 like, comment, dan share, dan ini akan memudahkan kerja kita bersama. Seperti itu. Linknya juga sudah saya kasih di chat ya. Mungkin saya akan berikan juga ke Ibu Feby untuk bisa diberikan ke rekan-rekan penyuluh. Mungkin seperti itu, saya sangat sederhana. Jadi mari kita galakkan pengisian database ini sehingga memudahkan kita untuk melihat kekuatan kita di media sosial yang merupakan seluruh kesatuan dari Kementerian Pertanian, baik ada brigade pangan di situ, ada penyuluhan, ada pelatihan, ada pendidikan, dan itu semua akan mengenerate keberhasilan kita di media sosial dan juga menjadi salah satu informasi penting bagi masyarakat agar memupuk optimis ya, optimis yang saat ini mungkin digerus oleh banyak berita-berita yang mungkin tidak relevan ataupun hoax. Jadi itu yang kita harapkan dari rekan-rekan para penyuluh pendamping dari brigade-brigade pangan yang dimiliki, yang dibina untuk mengisi GFOM tersebut, sehingga kita mengetahui minimal mendapatkan tadi ya target 26.000 itu. Jadi begitu penyuluh bergerak, brigade pangan bergerak, dan rekan-rekan yang lain baik di Puslatan, Pusdik, dan juga eselon 1 lain bergerak, kita bisa benar-benar menderaskan informasi keberhasilan tentang swasembada pangan yang kita lakukan bersama. Mungkin seperti itu Bu Debbie. Bu Feby, mohon maaf, saya akan berikan linknya, sudah juga saya berikan di chat room. Mungkin saya akan kasih ke Bu Feby juga untuk bisa disosialisasikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, terima kasih Pak Prabu atas pemaparannya. Untuk sesi selanjutnya yang akan menyampaikan laporan penderasan informasi kepada Bu Feby, Kelsey Penyelenggaraan dan Kerjasama Penyuluhan Pertanian, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati PLT Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian, yang saya hormati Kelsey Kelembagaan dan Kerjasama Pusat Pelatihan Pertanian, yang saya hormati Kelsey Patinker dan KTU Pusat Penyuluhan Pertanian, serta seluruh penyuluh pertanian yang saya banggakan. Izin saya pagi ini kami akan menyampaikan informasi kembali terkait pembahasan informasi di lingkup Kementan. Izin Bapak Ibu, pagi ini kami sudah men-share melalui TLC dan Katinker 2 link medsos, baik itu IG Kementerian Pertanian dan juga IG BPSDMP. Izin Bapak Ibu, mohon bantuannya untuk dapat disampaikan ke seluruh penyuluh pertanian untuk melakukan like, komen, dan share, dan mohon bisa juga untuk komen dilakukan lebih dari 1 kali, serta untuk bisa di-repost ulang di akun medsos Bapak Ibu semuanya, pribadi, seperti itu Bapak Ibu. Informasi ini Bapak Ibu bisa repost di akun medsos masing-masing sehingga kita menjangkau lebih banyak masyarakat untuk terkait informasi program strategis yang dimiliki oleh Kementerian Pertanian. Mungkin yang selanjutnya IG dari BPSDMP dalam kegiatan terkait kunjungan Ibu Kepala Badan. Jadi izin Bapak Ibu, saya ingatkan kembali untuk melakukan like, komen, dan share. Dan salah satunya juga yang kami harapkan dilakukan oleh Bapak Ibu adalah melakukan repost di akun medsos masing-masing. Izin Bapak Ibu, program-program ini mungkin salah satunya bisa di-repost di akun medsos untuk juga bisa meningkatkan follower Bapak Ibu semua penyuluh pertanian, agar kita bisa menyampaikan informasi sampai terjangkau ke semua follower di bawah akun medsos, baik pribadi dari Bapak Ibu penyuluh pertanian maupun juga dari akun dari Kementerian Pertanian maupun Badan SDM. Baik. Kemudian yang kedua, izin Bapak Ibu mohon saya ingatkan kembali untuk tetap mengisi akun rekap akun medsos. Apabila ada yang belum mengisi sama sekali terkait akun medsos, karena data terakhir yang kami rekap tadi malam baru 31.000
200 kalau tidak salah. Nah, Bapak Ibu izin yang belum mengirimkan data mohon segera dikirimkan di link yang sudah kami share melalui WAG kepada KLC dan juga kepada petugas penjelasan informasi. Izin, mungkin kemarin banyak pertanyaan juga apabila ingin mengupdate terkait jumlah follower. Izin Bapak Ibu mohon datanya diupdate apabila followernya sudah mencapai target 1000 ya Bapak Ibu. Apabila belum mencapai target, mohon jangan diupdate datanya. Karena nanti Bapak Ibu akan lebih sering mengisi updatean data, sehingga tim kami harus melakukan cleansing tiap hari. Jadi kalau ingin update data terkait jumlah follower atau ada kesalahan akun medsos, mohon bisa dilakukan sekali saja Bapak Ibu saat follower Bapak Ibu sudah meningkat sesuai dengan target yang disampaikan oleh Bapak PLT Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian, yaitu masing-masing penyuluh pertanian memiliki 1000 follower untuk masing-masing akunnya. Jadi link yang terakhir kami share terkait di form untuk itu bisa digunakan juga untuk update data followernya Bapak Ibu. Tapi kami ingatkan hanya yang sudah mencapai target. Apabila belum mencapai target, mohon jangan diupdate terlebih dahulu Bapak Ibu. Kami menggunakan data dasar dahulu yang dikirimkan Bapak Ibu di awal. Seperti itu. Jadi biar tidak terlalu sering Bapak Ibu mengisi link di formnya yang sudah mengisi gitu. Kecuali yang memang belum mengisi sama sekali, mohon disegerakan Bapak Ibu, database-nya sudah kami sampaikan. Kemudian yang ketiga, saya ingin ingatkan kembali terkait laporan HPP-DKP dan Jagung, mohon tetap dilaporkan setiap hari Bapak Ibu sesuai jadwal yang telah ditentukan. Izin Bapak Ibu, saya juga ingin menyampaikan satu informasi dari Ibu KTU Pusat Penyuluhan Pertanian karena beliau sedang ada rapat terkait administrasi keuangan bersama tim sekretariat, sehingga beliau tidak bisa hadir pada apel pagi ini. Beliau menyampaikan terkait beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Ibu penyuluh pertanian yang dilakukan melalui WA Japri kepada beliau. Beliau memohon maaf mungkin tidak semua bisa dijawab oleh beliau, sehingga salah satu solusi yang kami kemarin diskusikan bersama, Bapak Ibu izin semua pertanyaan dari penyuluh pertanian, baik itu baik penyuluh pertanian di kabupaten, kota maupun provinsi, seluruh pertanyaan terkait administrasi keuangan dan kepegawaian mohon dikolek atau direkap oleh PK Timker Kabupaten. Kemudian Katimker Kabupaten Kota bisa menyampaikan kepada Katimker pengelolaan administrasi di provinsi, karena Bu Caca sudah membuat WAG bersama Katimker pengelolaan administrasi di provinsi, sehingga nanti untuk komunikasi terkait pertanyaan-pertanyaan administrasi keuangan dan kepegawaian bisa menjadi satu wadah ya Bapak Ibu, sehingga tidak 38.000 penyuluh melakukan kontak langsung kepada Bu Caca, dan mungkin ada yang terlewat atau ada yang tidak terjawab oleh beliau, oleh Ibu KTU, sehingga kami minta bantuannya Telsi dan Katimker untuk disampaikan, dikolek atau direkap terlebih dahulu daftar pertanyaannya, kemudian bisa disampaikan kepada Katimker, baik itu di kabupaten kota maupun kepada Katimker pengelola administrasi di provinsi, seperti itu. Sehingga pertanyaan-pertanyaan itu bisa disampaikan kepada kami di pusat secara detail, sehingga tidak ada yang terlewat. Karena izin Bapak Ibu mungkin karena banyak juga ada beberapa hal yang memang tidak bisa langsung direspon oleh Ibu Caca, seperti itu. Sehingga nanti pertanyaan-pertanyaan yang kurang lebih sama pertanyaannya akan dijawab secara kolektif. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu terkait pesan yang ingin disampaikan oleh Ibu Caca. Jadi mohon pertanyaan-pertanyaan tersebut mungkin ada beberapa hal yang mungkin bisa dibantu dijawab oleh Telsi dan Katimker terlebih dahulu. Nanti apabila tidak bisa dijawab, mungkin pertanyaan-pertanyaan itu bisa direkap dan dikirimkan kepada Katimker dan Telsi. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pagi ini. Mohon Bapak Ibu tetap semangat, tetap sehat, dan tetap bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Febri atas pemaparannya. Untuk sesi selanjutnya yang akan menyampaikan laporan LTT kepada Pak Darwin, Katimker, kami persilahkan. Izin Pak Darwin, suaranya tidak terdengar. Cek, ada suaranya? Sudah Pak, sudah. Oh ya, baik. Makasih Mbak Wardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati Bapak PLT Kepala Pusat Penelitian Pertanian, yang saya hormati Bapak Prabu ya, LC dari Lembagaan Kerjasama. Selamat kembali Prabu, setelah melanglang buana kembali lagi ke SDM. Yang saya hormati Ketua KLC Lingkup Pusat Penelitian Pertanian, yang saya hormati Ketua Tim Kerja Penelitian Pertanian, yang saya hormati Ketua KLC Pengelolaan Penyuluhan Provinsi, Ketua Tim Kerja Provinsi, Ketua Tim Kerja Kabupaten Kota. Mohon izin Bapak Ibu melanjutkan informasi yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan sebelumnya. Kami ingin menginformasikan pertama terkait progres pelaporan LTT ya, sebentar. Izin share screen. Ini baik, Ibu, per tanggal 23 Februari jam 18.00 ini yang melaporkan. Terima kasih atas atensi Bapak Ibu ya. Per tanggal 23 Februari ini yang melaporkan dari total 34.604 sudah melaporkan 99,8%, 0,2% lagi. Sekali lagi, pertama kami ucapkan apresiasi, terima kasih atas atensi Bapak Ibu menjadikan aplikasi e-Puslu ini menjadi bagian aktivitas pekerjaan Bapak Ibu sehari-hari. Selain melakukan pendampingan, tentunya memang aktivitas utama dari Bapak Ibu melakukan pendampingan dan peningkatan kapasitas Bapak Ibu petani. Salah satunya adalah dari hasil pendampingan tersebut adanya luas tambah tanam yang sebelumnya Bapak Ibu himpun dengan mungkin dicatat atau disampaikan secara berjenjang di grup. Nah, ini Bapak Ibu masing-masing input ke dalam aplikasi e-Puslu. Tentunya dengan diinput ke dalam aplikasi ini secara historis, secara penyimpanan akan tersimpan lebih baik dan secara nasional bisa terakumulasi dengan mudah, baik secara berjenjang ya, dimanfaatkan di kabupaten, di BPP, hingga provinsi. Ingin mengetahui jumlah berapa yang melaporkan dari segi keaktifan Bapak Ibu maupun dari jumlah realisasi LTT di aplikasi. Nah, ini tentunya lagi terima kasih, apresiasi. Ini memang harapan dari pimpinan. Seharusnya memang begitu Bapak Ibu sudah pindah ke pusat, Bapak Ibu terkait presensinya sudah mendekati 100% ya. Mungkin 0,2 ini terkait kendala masalah sinyal teknis, ataupun Bapak Ibu di hari yang bersamaan sedang sakit atau ada hal-hal lain yang mengakibatkan Bapak Ibu tidak bisa melaporkan. Ini tentunya nanti relate ya Bapak Ibu, semakin tinggi presentasi Bapak Ibu di aplikasi e-Puslu, ini akan berbanding lurus dengan realisasi LTT. Karena kenapa? Sudah disampaikan sebelumnya, baik rapat yang mingguan maupun apel, aplikasi e-Puslu untuk data LTT saat ini komoditas padi sudah disepakati oleh pimpinan bersumber dari aplikasi e-Puslu.
Nah, ini tentunya hasil rekap ini dilaporkan secara berkala setiap sore, disampaikan ke Pusdatin, lalu disampaikan ke Dirjen TP ya, maaf, di Dirjen TP, lalu diolah oleh Dirjen TP dan disampaikan ke Pusdatin, Pusdatin menyampaikan ke Pak Menteri. Itu barangkali informasi pertama dari kami. Kedua, nah ini kami coba tandingkan per masing-masing Kelsey ya Bapak Ibu ya. Nah, ini berdasarkan realisasi LTT. Nah, ini kami mendorong Bapak Ibu, pertama apresiasi dulu yang sudah masuk zona kuning. Walaupun memasuki bulan puasa ini Bapak Ibu sudah masuk zona aman pertama ya, masuk zona kuning di atas 50%. Ini yang masih merah-merah, Sumatera Selatan, Aceh. Ini memang ada wilayah-wilayah khusus barangkali ya, seperti Aceh ini sepertinya kalau di bulan Ramadan petaninya tidak turun ke lapangan, tapi ini barangkali bisa disiasati nanti ya dengan teman-teman penyuluh. Mungkin di bulan berikutnya ada akumulasi peningkatan LTT. Lalu Provinsi DIY Sulawesi Tenggara ini masih merah Riau. Dan ini wilayah zona 3 ini masih banyak yang di zona merah, Sulawesi Barat, Kepri, Papua Barat, Kaltim, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Gorontalo, dan Kalimantan Utara. Barangkali itu dari kami, dua informasi terkait LTT. Kesempatannya terima kasih kami sampaikan kembali ke moderator Bu Wardah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Darwin atas pemaparannya. Setelah selesai rangkaian apel pagi hari ini, terima kasih Bapak dan Ibu yang telah hadir pada apel pagi hari ini. Jangan lupa LCS dan laporan harian BP maupun LTT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.